Ketemu lagi di Hot Room. Kita sudah kedatangan narsum yang ditunggu-tunggu, Bapak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Ya, saya panggil Pak Adi ya. Arief. Pak Arief. Pak Arief, pelaku industri Pak Saipul mengatakan tidak benar perkataan pemerintah bahwa cukup cadangan. Bahkan dia bilang penggilingan gabah pun sudah tinggal 15% yang beroperasi. Demikian juga Pak Eko Ekonom mengatakan kenaikan harga beras sudah tidak wajar. Benar nggak Pak bahwa kita punya stok sudah sangat mengkhawatirkan? Terima kasih Pak Hotman udah mengundang kita di sini untuk menjelaskan. Jadi yang pertama, cadangan pangan pemerintah kita cukup. Itu clear ya, karena kita sudah mitigasi dan kita sudah siapkan. Cadangan pangan pemerintah kita hari ini 1,4 juta ton, 800 ribu ton on hand, 600 ribu ton good in transit. Ya, jadi kita atur demikian, karena kita di Bulog sekarang menganut dynamic stock. Tapi kan kebutuhan beras 31 juta ton. Kan panen terus. Siap-siap Pak Saipul membantah setiap waktu kalau itu tidak benar. Jadi siap-siap ya. Ya, silakan. Langsung aja, nggak usah pakai permisi. Silakan Pak. Ya. Ya. Kan panen ya. Ya. Tapi perlu diakui 8 bulan terakhir produksi versus konsumsi kita itu memang minus terus. Minus terus. Produksi versus konsumsi 8 bulan terakhir. Ya. Ya, kemudian baru akan positif projection dari KSA BPS, kerangka sampel area BPS, itu nanti di bulan Maret 3,5 juta ton. Kebutuhan rata-rata kita per bulan 2,5 sampai 2,6 juta. Ya. Jadi kita mesti harus paham bahwa cadangan pangan pemerintah itu memang harus disiapkan lebih awal. Ya. Sehingga pada waktu di tahun 2023 lalu, saat Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk melakukan importasi, itu terjadi polemik. Ya. Tapi hari ini ya, sampai dengan minggu lalu ya, yang beredar di pasar induk beras Cipinang 80% itu adalah beras Bulog. Sebagai intervensi pemerintah ya, dalam rangka untuk mengisi stok. Jadi memang harus diakui bahwa produksi turun. Oke. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak dipakai beras itu untuk keperluan bansos menjelang pemilu? Itu tuduhan yang ada di media. Setiap kita bangun pagi siang sore itu melulu. Boleh jelasin sedikit ya? Ya. Jadi bantuan pangan ya, kita bukan bilangnya bansos, karena ini bantuan pangan beras pemerintah. Ya. Itu sudah dilakukan, sudah direncanakan sudah lama. Ya. Ya. Tahun 2023 itu kita juga kerjakan. Ya. 7 bulan ya kita kerjakan. Kemudian di bulan Januari dan Februari itu juga kita kerjakan. Ya. Selesai pemilu sebenarnya antara 8 sampai 14 Pak Presiden itu memerintahkan untuk diberhenti juga supaya kita menghormati proses pemilu. Ya, jadi tanggal 8 sampai 14 Februari itu stop. Ya. Kemudian tanggal 15 Pak Presiden bersama kita semua ke pasar induk beras Cipinang, memastikan bahwa stok di Cipinang itu harus di atas 30.000 ton. Hari itu stok beras 37.000 ton. Tapi lagi yang 80-90% itu beras Bulog. Ya, intervensi pemerintah. Jadi Anda mengatakan tidak benar tuduhan stok beras tersebut menghilang gara-gara dipakai untuk bantuan pangan? Tidak, bantuan pangan itu stoknya mayoritas hampir 100% dari importasi. Jadi tidak terkait dengan panen lokal. Panen lokal sangat sedikit di bulan Januari dan Februari. Jadi gimana Pak Saipul? Anda tadi mengatakan stok beras itu sangat mengkhawatirkan kok. Sekarang yang bosnya pangan mengatakan tidak, Anda pelaku, beliau selaku otoriti. Mana yang benar? Kalau ditargetkan di bulan Maret, ya kita akan panen 3,5 juta ton, itu terus terang kita juga meragukan. Karena kan petani kita ini nanamnya telat. Kita tuh puncak panen tuh nanti baru ada di bulan April dan bulan Mei. Ya, itulah yang ini ya. Nah, jadi dari sekarang di Februari sampai ke bulan Mei lah, ya kan? Ini kan yang harus jadi pertanyaan. Ya kalau tadi dikatakan Pak Arief ada impor masuk, mungkin itu bisa menambal sedikit ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini juga tidak semua sejak iklim ekstrim yang lalu 2023 ya Pak Arief ya. Kita mengalami loss juga yang cukup banyak. Itu di 2024 ini juga belum normal semua. Yang harus kita ingat tuh begini ya. Ini cara menghitung kita kan selama ini kan linear saja.
Padahal di kita itu karakteristik lahan pertanian kita, sawah kita kan ada yang lahan basah, ada yang lahan kering. Yang terdampak paling parah itu kan yang di lahan kering. Yang lahan basahnya itu berapa? Coba? Jadi menurut Nah, Bapak tidak mungkin target dipenuhi dalam 2 bulan ke depan? Saya kira sangat kecil kemungkinannya. Kecuali kalau Pak Arief mendatangkan impor 3 juta ton, itu baru aman. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin kasih catatan juga. Tadi soal stok pangan kita. Terus terang, kita memang ada cantolan dengan Perpres 125 ya, 2022. Stok cadangan 20%. Itu buat cadangan yang dimana yang 8% dikuasai oleh pemerintah, kemudian yang 0,5% di daerah, yang 11,5% itu di masyarakat. Nah ini tolong definisi soal yang di masyarakat ini kan tidak jelas. Nah jadi kalau memang harusnya ke depan itu, yang namanya stok cadangan pemerintah itu dikuasai langsung oleh pemerintah, ada di gudang-gudang Bulog, 20% itu. Nah ke depan kenapa kita nggak kemudian berpikir ya, kewajiban tuh 20%. Jadi bukan definisinya ada di masyarakat. Di masyarakat kita mau ngecek kemana? Penggilingan, di pasar, nggak mungkin. Nah itulah yang selama ini terjadi persoalan Jadi polemik. kesimpulan saudara bahwa stok untuk 2 bulan ke depan masih mengkhawatirkan. Masih mengkhawatirkan. Gimana dengan Ibu DPR kita, Ibu Luluk? Benar nggak itu bahwa stok untuk 2 bulan ke depan itu sangat mengkhawatirkan? Padahal Pak Arief mengatakan aman. Iya, terima kasih Bang. Kalau sebagai anggota DPR tentu yang kita minta itu pemerintah ini jujur ya. Jadi ketidakjujuran pemerintah pasti akan ditanggung lah kesengsaranya itu oleh rakyat. Dan itu dari lama kita udah sampaikan apapun maksudnya bahwa data itu harus benar, data itu bisa dipercaya dan pemerintah juga harus menjelaskan kondisi ini apa adanya. Dan yang kedua kalau menurut saya mitigasi terhadap berbagai kemungkinan terburuk itu juga menjadi sangat penting. Nah kalau situasi yang sekarang kita lihat seperti ini hari-hari sekarang ini kan seolah-olah mohon maaf nih. Ini apa yang terjadi dengan pemerintah kemudian tidak bisa handle situasi gitu. Karena setiap hari kenaikan harga itu terus... Anda berkesimpulan pemerintah tidak bisa handle harga? Ya. Tidak bisa? Enggak. Karena? Ya karena faktanya begitu. Faktanya Kenaikannya sekarang terlalu itu ada drastis. ratusan orang mengantri bahkan berburu dengan beras murah. Itu artinya apa? Ada ketidakmampuan untuk membeli beras dengan harga yang ada di pasar. Walaupun berasnya ada. Nah, tapi itu biasanya bedanya. rakyat walaupun punya beras yang bagus, kalau gratis dia akan antri. Ini tidak gratis, Bang. Jadi ini tidak gratis. Ini yang kita khawatirkan situasi seperti ini justru akan punya multiplier effect ya. Jadi ada kelas tertentu, masyarakat tertentu yang karena harga beras sangat tinggi, kemudian dia harus melakukan beberapa penyesuaian dan adaptasi terhadap situasi, tetapi ini justru akan ya punya resiko. Jadi Anda mengatakan pernyataan pemerintah termasuk Pak Jokowi, Pak Arief yang mengatakan stok beras itu cukup, itu tidak benar? Ini bukan soal cukup tidak cukup, yang bisa menjelaskan itu beliau. Ya, jadi kalau misalkan cukup itu juga perlu. Ini kan kita lagi reses nih. Saya tadi udah kepikir ngomong dengan teman-teman, memang perlu harus dicek kepada gudang Bulog. Gudang Bulog itu isinya penuh apa enggak? Kalau sekarang itu masih kurang dari 800, Pak. Jadi belum genep sampai 1,4 juta ton. Karena yang 800 itu betul misalkan ada di gudangnya Bulog, tetapi yang sisanya ini masih OTW. Nah, kita nggak tahu nyampainya itu juga kapan. Tetapi yang paling penting sebenarnya, apakah ini yang saya sampaikan kemarin, apakah benar kalau ini semata-mata karena adanya kekurangan stok beras? Ataukah sebenarnya beras itu ada, ya kan? Kan nggak mungkin nih tiba-tiba raib gitu, kan nggak raib sebenarnya. Faktanya kalau kita ini ke pasar, ternyata masih bisa beli kok. Ya. Tetapi harga itu loh yang kemudian naik tinggi. Menurut Anda penyebabnya apa? Ya, salah satunya pasti ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Bahwa ada fakta beras itu berkurang karena produksi berkurang iya, tetapi tidak dalam posisi beras itu kosong. Ya. Itu harus dibedakin. Nah ini persoalannya bahwa, mohon maaf tadi Pak Saiful ya, ketika misalkan tadi dinyatakan bahwa penggilingan itu sebagian kolab, ini ada satu hal yang harus kita ungkap di sini. Ada penguasaan beras yang sudah lama berpindah dari negara kepada pihak swasta. Nah, penguasaan ini apa? Kartel bekerja dong Bang. Importirnya atau apanya? Apapun, ya mulai dari produksi sama hilirnya. Jadi ada pihak yang menguasai di sektor produksinya, kemudian distribusinya, grosirnya, retailnya, sampai ke pasarnya. Dan ini dikuasai oleh beberapa pihak. Kita akan tanya nanti ke Pak Edi dan Pak Arief lagi, apakah memang ada kartel yang menguasai. Ketemu lagi di Hot Room.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.